nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk beribadah kepadanya. Malam ini kita sudah berada memasuki di malam tanggal 22 di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2023. Kita awali pengajian rutin kita sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari pembacaan surah Al-Fatihah dan sholawat tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Khusus yang malam ini akan ditahlilkan malam keberapa ini? 7. Siapa namanya? Ya. Ya. Semoga almarhum oleh Allah Subhanahu wa taala alam kuburnya diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman, Islam dan ihsannya, juga amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, marilah kita bertakwa menjalankan perintah Allah. Marilah kita bertakwa menjauhi larangan Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti selesai melaksanakan sholat ba'diyah isya saya langsung undur diri karena masih ada acara ngisi pengajian rutin di Masjid Miftahul Huda Al-Manan, Kampung Menan, Kecamatan Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol. Jadi mohon maaf kalau saya nggak bisa bergabung ikut hadir dalam acara tahlilan almarhum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pembahasan mengenai syarat-syarat sholat belum tuntas, kemarin baru disampaikan 4 poin. Yang pertama, wajib suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, wajib suci, wajib bersih dari berbagai macam najis, baik najis mughalajoh, najis mutawasitoh, najis muhaffafah, dan dari najis mutawasito ainnya atau mutawasito hukmiyah. Baik badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita wajib suci dari berbagai macam najis. Kemudian yang ketiga, wajib menutup aurat. Dan yang keempat adalah menghadap ke arah kiblat. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kelima. Menurut keterangan di dalam kitab fikih bahwa syarat sholat yang kelima adalah waduhulul wakti. Wajib sholat fardu 5 waktu wajib dikerjakan sudah masuk waktunya sholat. Kalau waktu sholat belum masuk, kita mengerjakan sholat baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka sholat yang kita kerjakan di luar waktunya oleh hukum dinilai tidak sah, tidak jadi, walaupun umpama kurangnya hanya 1 menit, bahkan hanya 1 detik. Jadi sholat fardu 5 waktu wajib dikerjakan di dalam waktunya. Karena waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nah, ini ayat yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Di ayat yang lainnya juga Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman
yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi kita nggak boleh mengerjakan sholat di luar waktunya, semau kita nggak bisa, nggak sah sholat dan nggak jadi. Termasuk perkara yang disunahkan sebelum sholat seperti azan, iqomah atau qobliyah itu pun harus dikerjakan di dalam waktunya. Umpama ada seseorang mengumandangkan azan waktu zuhur tapi kurang 4 menit, itu nggak jadi azannya. Jadi dianggap main-main oleh hukum azannya. Maka wajib begitu masuk waktu zuhur wajib azan lagi. Yang tadi azan ekstra, ekstra. Nggak jadi. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Sebab tujuan, maksud dan tujuan diperintahkan azan adalah untuk memberitahu kepada umat Islam bahwa waktu sholat sudah masuk. Diberitahunya dengan cara azan dikumandangkan. Nah sementara azannya sendiri dilaksanakan di luar waktunya, kan kayak orang puyeng. Jadi nggak sesuai dengan tujuannya, bertolak belakang dengan tujuannya. Para jamaah yang dimuliakan, apalagi sholat Jumat, hati-hati jangan sampai belum masuk waktu zuhur udah azan, udah qobliyah Jumat. Apalagi kalau sholat Jumatnya sendiri dilaksanakan belum masuk waktu sholat zuhur, itu nggak sah sholat Jumatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat sholat yang selanjutnya adalah wal ilmu bi farodiyatihi. Ini syarat sholat yang ke-6. Wal ilmu bi farodiyatihi. Setiap orang yang mengerjakan sholat, baik laki-laki atau wanita, baik sholatnya sholat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib, atau sholat yang dinajarkan yang hukumnya wajib, atau sholat qodok dari sholat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib, atau sholat i'adah dari sholat fardu yang diulangi yang hukumnya wajib, dan ataupun sholat sunnah. Wajib setiap orang yang sholat mengetahui terhadap keparduan sholat. Wajib setiap orang yang mengerjakan sholat mengetahui, memahami, mengerti terhadap seluruh perkara-perkara yang wajib dikerjakan di dalam sholat, yang disebut rukun sholat, yang disebut sifatus sholat, yang jumlah keseluruhannya menurut keterangan di dalam kitab Safinatun ada 17 perkara. Kemudian menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh ulama besar Al-Alim Al-Allamah Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, diringkas ada 14. Nah wajib setiap orang yang sholat wajib mengetahui perkara-perkara yang hukumnya wajib di dalam sholat. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, keempat membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Tidak sah sholat yang kita kerjakan apabila di dalam sholat yang kita kerjakan kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat, tidak dianggap mengerjakan sholat bagi orang yang di dalam sholatnya ia tidak membaca Al-Fatihah Ummul Kitab, kecuali mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi mah beda lagi pendapatnya, tapi nggak usah dibahas, antar gampang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruku, kemudian tumakninah di dalam ruku, kemudian iktidal, kemudian tumakninah di dalam iktidal, kemudian melakukan sujud 2 kali pada setiap rakaat, kemudian duduk di antara 2 sujud tersebut,
dan seterusnya dan seterusnya. Seluruh perkara-perkara yang wajib dikerjakan di dalam sholat itu wajib diketahui oleh setiap orang yang sholat. Artinya kita sholat bukan hanya sekedar ikut-ikutan orang lain, tapi sholat yang kita kerjakan benar-benar kita pahami. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kalau orang belum paham tentang kepatuhan sholat, ya sholatnya berjamaah, bermakmum, berkhutbah kepada yang ngerti, gitu. Jangan udah sholatnya nggak benar, sholatnya sendirian lagi. Nanti bahaya, nanti di akhirat sholatnya nggak diterima oleh Allah. Udah bacaannya rusak, sholatnya sendirian terus di rumah, nggak pernah di masjid, nggak pernah berjamaah. 10 golongan orang-orang yang sholatnya akan ditolak oleh Allah di hari kiamat, diantaranya adalah rajulun sholat wahidan bi ghairi qiraah. Seseorang yang sholatnya selalu sendirian, di rumahnya nggak pernah berjamaah. Udah begitu bacaannya rusak, rukun-rukunnya nggak tahu, nggak paham tentang sholat yang benar, tentang sholat yang sempurna. Sholat dikerjakan asal-asalan tanpa didasari ilmu. Nah yang seperti ini kemungkinan besar sholatnya oleh Allah tidak akan diterima. Itu kata Nabi. Makanya berjamaah, makmurkan masjid, ramaikan masjid dengan berjamaah. Ini masjid dibangun untuk kita semua mengerjakan sholat secara berjamaah. Jadi masjid ini adalah rumahnya seluruh orang Islam, gitu. Dan kewajiban untuk memakmurkan masjid adalah seluruh orang Islam, gitu. Jadi masjid ini bukan milik pribadi, kewajiban kita semua untuk memakmurkannya. Dan orang yang selalu istiqomah memakmurkan masjid Allah, baik dengan cara melaksanakan sholat berjamaah di masjid, atau dengan meramaikan pengajian rutin, atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya yang bermanfaat, maka orang tersebut nanti ketika dia sakaratul maut dan di hari kiamat akan mendapatkan kabar bahwa dia oleh Allah akan diselamatkan dari berbagai macam azab di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatun. Orang yang sholat wajib di dalam hatinya sama sekali tidak boleh mengiktikadkan terhadap perkara-perkara yang wajib di dalam sholat, akan tetapi di dalam hatinya diiktikadkan sunnah, nggak boleh. Contoh takbiratul ihram itu kan hukumnya wajib. Takbiratul ihram itu disebut juga takbir taharrum. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena apabila orang yang sholat sudah melakukan takbir tersebut, maka diharamkan baginya melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan ucapan-ucapan di luar sholat, di luar pekerjaan sholat. Haram dan mengakibatkan sholatnya menjadi batal. Contoh, ada orang sholat, dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah setelah takbiratul ihram dia haus, minum dulu. Nggak boleh, nggak boleh. Minumnya jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena dia sudah melakukan takbiratul ihram. Sedangkan minum itu bukan pekerjaan sholat. Berarti dia melakukan pekerjaan di luar sholat, dilakukan di dalam sholat. Nggak boleh, haram, dan itu bisa batal sholatnya. Maka oleh karenanya disebutlah takbiratul ihram. Nggak boleh kita membatalkan sholat, haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Tidak boleh di dalam hati kita diyakini, diiktikadkan sunnah. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, tapi dalam hati kita ada iktikad bahwa pekerjaan ini sunnah, nggak jadi takbiratul ihramnya batal, nggak jadi. Karena takbiratul ihram itu kedudukan hukumnya wajib, bukan sunnah. Maka nggak boleh diiktikadkan, diyakini sunnah dalam hati. Nah, itu syarat sholat yang berapa itu? Yang ke-9 ya. Yang ke-9. Baik, yang terakhir
Syarat sholat adalah wajtinabu al-mubtilati. Syarat sholat yang ke-10 yang terakhir adalah syarat sholat yang terakhir yang ke-8 adalah wajtinabul mubtilati. Orang yang sholat wajib berusaha menjauhi setiap perkara yang dapat membatalkan sholatnya. Contoh, sedang sholat mengucapkan ucapan-ucapan di luar bacaan sholat, walaupun hanya satu huruf yang mengandung makna, mengandung arti, itu bisa membatalkan sholat. Contoh, lagi sholat kita bilang ki, kita manggil aki-aki lewat. Kita lagi sholat, ada aki-aki lewat, kita panggil ki, batal sholatnya. Walaupun satu huruf. Karena itu ki kalau ditulis dengan huruf Arab itu qaf kasroh ki, dibaca ki. Ki itu mengandung arti wiqayatun nafsi. Ki itu kalau diartikan artinya adalah jagalah dirimu. Jadi jagalah dirimu, bahasa Arabnya ki. Tapi kalau yang diperintahkan untuk menjaga dirinya banyak, lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka bahasa Arabnya ku, seperti ku anfusakum. Tapi kalau satu orang ki, jagalah dirimu. Nah, kita sedang sholat ngomong ki, batal sholatnya walaupun hanya satu huruf, karena itu ki mengandung makna, mengandung arti. Artinya jagalah dirimu. Atau mengucapkan 2 huruf walaupun tidak mengandung arti, itu bisa membatalkan sholat. Misalnya lagi sholat ada orang lewat, halo, nah batal sholatnya. Lagi sholat halo-haloan, atau lagi sholat angkat telepon, Waalaikum, orang gila. Nah, masa sholat telepon-teleponan? Nah, batal. Jangankan banyak huruf yang keluar dari mulut kita, satu huruf saja kalau mengandung makna itu bisa membatalkan sholat. 2 huruf walaupun tidak mengandung makna itu pun bisa membatalkan sholat. Termasuk kita gerakan sholat mendahului imam sebanyak 2 rukun pilih itu bisa batal sholatnya. Makanya kita nggak boleh mendahului imam di dalam sholat berjamaah. Imam belum takbiratul ihram, dia takbiratul ihram duluan. Allahu Akbar, imamnya juga belum. Makmum itu wajib mengikuti perbuatan imam. Perbuatan imam wajib diikuti oleh makmum. Namanya mengikuti di belakang bukan di depan. Kalau imam sudah takbiratul ihram, baru makmum takbiratul ihram. Kalau imam sudah ruku, baru makmum ruku. Kalau imam sudah i'tidal, baru makmum i'tidal. Apabila makmum mendahului 2 rukun fi'li dari imamnya, maka si makmum tersebut batal sholatnya. Yang batal bukan hanya berjamaahnya saja, sholatnya sendiri batal, wajib diulangi. Nah, kita wajib menjauhi setiap perkara yang dapat membatalkan sholat, atau melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut, itu pun bisa membatalkan sholat. Contoh, misal kita habis i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, di ayun-ayun, batal sholatnya udah. Karena ini mengayun-ayun kedua tangan ini termasuk gerakan besar. Apabila kita melakukan gerakan besar di dalam sholat 3 kali berturut-turut, itu batal sholatnya. Kecuali gerakan kecil, misalnya kita lagi sholat ada nyamuk nempel, kita gilingin, ini kita gatal, garu-garu, ini nggak batal, ini gerakan kecil nggak batal. Kalau gerakan kecil sebanyak apapun tidak membatalkan sholat. Tapi kalau melakukan gerakan besar, dilakukan 3 kali berturut-turut, itu bisa membatalkan sholat. Makanya kalau imam batal, maka orang yang posisinya persis di belakang imam bagian kanannya wajib menggantikan imam yang batal. Dia wajib maju ke depan.
maka cara melangkahnya usahakan jangan sampai melangkah 3 kali berturut-turut, itu bisa batal sholatnya. Jadi wajib ada jeda dalam langkahan, berhenti dulu sebentar dalam langkahan. Contoh, misal imam batal, saya posisi di sini, maka saya wajib menggantikan imam. Caranya, tak berhenti dulu. Lanjutkan pekerjaan imam, nggak batal karena diseling dengan berhenti. Kalau diseling dengan berhenti tidak ada hitungan 2, 3 terus, tetap 1 terus karena berhenti. Tapi kalau begini, udah batal sholatnya. Karena melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut, 1 langkah itu gerakan besar. Apalagi loncat begini. Kalau loncat 1 kali pun batal. Wah, batal. Nah kalau umpamanya begitu berarti dia belum paham itu ilmu fikihnya. Atau boleh jadi dia anak buah Jackie Chan kali, anak buah Cendung, anak buah Endilo, mau kungfu kali. Ada. Apalagi langsung kopro, salto. Para jamaah, jadi kita wajib menjauhi setiap perkara yang dapat membatalkan sholat yang kita kerjakan. Itu wajib. Sebenarnya banyak perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat itu banyak. Kalau kita kaji banyak sebenarnya. Para jamaah, demikian taklim kita pada malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Sebelum Al-Fakir tutup, barangkali ada yang bertanya, boleh 1 orang kalau bilang ada gitu, kali mau bertanya gitu. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti tandanya apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Ya alhamdulillah kalau begitu mah memang itu yang saya harapkan. Tapi kalau bisa jangan hanya sekedar dipahami, dimengerti, tapi diamalkan. Ilmu itu harus diamalkan. Karena samratul ilmi al-amalu, buahnya ilmu itu adalah amal. Kalau kita punya ilmu tapi nggak diamalkan, itu ibarat pohon tidak berbuah, tidak bermanfaat. Sayang. Baik, para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah, mari kita tutup ta'lim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'as syani wa karami, apa kata yadi rabbal alamin, ya hailal judi wal karami, ya hailal judi wal karami, Rabbi tampana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amin
Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa ammamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlik man fi'alati wa islam wal muslimin. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taytana. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata wal barakata was salamata wal amna fi dunya wal akhirati lana wa li jami'i ahli baitina. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf belum bisa ya? Berarti saya langsung pamit aja ya, bisa dialamin ya. Ada nomor wa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.